Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang masih mencari informasi tentang guru penggerak, kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman saya dalam tes simulasi mengajar. Sebelumnya, rekan-rekan sekalian itu diharuskan nanti untuk mengupload berkas RPP. RPP-nya ini dalam bentuk PDF ya. Jika PDF-nya sudah di-print dan ingin di-scan, Bapak Ibu silakan scan dengan aplikasi boleh atau dengan yang lainnya supaya menjadi file PDF. Saya sendiri lebih senang menggunakan Google Drive. Adapun tata caranya untuk men-scan di Google Drive supaya menjadi PDF bisa dilihat di deskripsi atau di video sebelumnya. RPP ini nanti di-upload di https://up-guruberbagi.simpkb.id. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini bisa ditambahkan di sini. Ini ada beberapa fitur ya. Kalau yang sudah masuk guru penggerak, di sini ada artikel, kemudian juga ada catatan guru penggerak kalau sudah jadi guru penggerak atau calon guru penggerak. Bisa menerbitkan artikel di catatan guru penggerak. Di sini Bapak Ibu tambah dulu RPP, kemudian di sini ada beberapa ketentuan ya. Dilarang plagiarisme, kemudian dilarang sara, juga tidak menebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Diklik setuju, kemudian saya paham. Nah, di sini nanti dilengkapi RPP-nya ya. Boleh menggunakan gambar atau tidak. Ini maksimalnya 1 MB. Kemudian judul RPP-nya apa? Saya di sini menggunakan RPP keuntungan mekanis. Ini daring atau luring ya, silahkan. Untuk pemilihan daring dan luring ini nanti disesuaikan dengan apakah Bapak Ibu akan menggunakan simulasi secara daring ataukah simulasi secara luring atau kombinasi keduanya. Ini harus terlaksana nanti ketika saat simulasi. Jadi harus dibuat sedemikian rupa supaya pas dengan simulasi. Nanti ini diisi deskripsinya. Misalkan RPP berisi tentang materi apa, submateri apa, dan sebagainya. Atau misalkan menggunakan model atau tidak. Ini jenjang dipilih saja dari TK sampai SMA. Ini tingkatannya, kemudian mata pelajarannya nanti. Ini kalau sudah terpilih, misalkan SMP, nanti ini baru tingkatnya ada, kemudian nanti mapelnya juga ada, IPA misalkan. Kata kuncinya ini bisa dilihat di sini ya, disesuaikan saja. Kemudian nanti pilih berkas, nah, lampiran berkas, misalkan file, lalu pilih rencana tindak lanjut, rencana pembelajaran maksimal 10 MB. Kemudian saya sudah membaca dan seterusnya, simpan. Ini pilih berkasnya belum selesai, kan ini. Nah, ini nanti kalau sudah ada tinggal disimpan saja. Tapi dengan syarat ininya diisi ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian RPP yang sudah saya buat ketika simulasi yang seperti ini ya Bapak Ibu. Ini RPP-nya singkat. Mulai dari identitas, kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini
Silakan Bapak Ibu buat sesuai dengan ABCD-nya ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya terlihat di sini pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluannya hanya 3, meliputi mengucapkan salam dan menyiapkan siswa secara fisik dan mental, memberikan motivasi dengan menunjukkan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti Bapak Ibu silakan dibawa medianya, kemudian ditunjukkan di depan kamera. Saya sendiri waktu itu bawa gunting kuku, kren, dan 2 jenis tangga. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Intinya, nah ini saya tidak menggunakan model yang lengkap ya. Hanya saja apa yang ditulis di sini harus dilakukan. Guru membimbing siswa dalam memahami konsep pesawat sederhana. Saya melakukan ini dengan cara tanya jawab waktu itu. Saya melakukannya dengan tanya jawab. Anak-anak, apa sih yang disebut dengan pesawat sederhana? Pesawat apa itu pesawat? Tapi bukan pesawat terbang ya, seperti itu. Ya, di Bapak Ibu lebih paham lah. Kemudian siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, ketika simulasi saya, oke anak-anak, sekarang Bapak akan membuat kelompok. Silakan berkelompok. Satu kelompoknya 5 orang. Hitungan 10 sudah selesai. 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita pura-pura menghilang dari kamera ke belakang gitu ya, sambil suaranya tetap terdengar. Kemudian guru memberikan beberapa gambar benda dalam kehidupan sehari-hari kepada setiap kelompok. Lalu, oke anak-anak, ini Bapak sudah ngeprint beberapa alat yang termasuk pesawat sederhana. Nanti kamu kelompokkan berdasarkan apa yang sudah ada di lembar kerja. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian langkah berikutnya masing-masing kelompok mengklasifikasikan benda tersebut ke dalam jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, ini juga dilakukan. Nah, pada langkah ini saya menghilang dari kamera, kemudian membimbing siswa. Tetap suara kita terdengar ya, seperti ini contohnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Sok mana? Lihat sini. Tetapi kita jangan berdiri di depan kamera. Kita seperti berkeliling, jadi tidak ada di hadapan kamera begitu. Kemudian tidak lama balik lagi ke depan kamera, artinya ke depan kelas. Siswa membandingkan keuntungan mekanis masing-masing pesawat sederhana secara kualitatif. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Nah, ini disebutkan saja. Oke, anak-anak, Bapak ingin kelompok 1 untuk presentasi. Silakan maju ke depan. Dianggap sudah selesai, kemudian kita kembali lagi ke depan kamera. Oke, terima kasih plus untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan sendiri gitu ya. Nah, kemudian di langkah penutup, guru memberikan penguatan terhadap hasil kegiatan siswa. Nah, ini diberikan penguatan ya. Biasa kita ceramah. Siswa bersama guru membuat kesimpulan secara verbal mengenai pesawat sederhana. Siswa menyimak informasi mengenai materi selanjutnya. Nah, di sini penilaiannya dilaksanakan ya, Bapak Ibu. Oke, anak-anak, Bapak sudah memberikan 5 soal. Silakan dijawab sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Nah, kemudian RPP ini dilengkapi juga dengan instrumen penilaian. Nah, ini dalam simulasi nanti, ini ceritanya diberikan kepada siswa. Silakan jawab sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Oke, sudah kumpulkan. Terima kasih. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya ya. Jadi, semuanya ini dilakukan dalam 10 menit. Jadi ketika sudah 10 menit dan Bapak Ibu belum selesai, maka akan di-cut oleh penilai. Tapi waktu itu saya tidak di-cut karena memang kurang dari 10 menit juga.
pas lah kira-kira. Itu Bapak Ibu informasi mengenai RPP dan simulasi mengajar. Semoga bermanfaat.